Jumpa lagi bersama kita Pembeli Kahina dalam talk show dalam program IAKNAMU TV. Ini adalah talk show pertama setelah Media Center dari IAKNAMU TV diresmikan oleh Dirjen Bimas Kristen, Ibu Dr. Jen Tulung MPD. Ibu, bagaimana Ibu melihat progres IAKNAMU sampai dengan hari ini? Pertama tentunya sangat membanggakan ya bagi saya ya. Sebagai Dirjen Bimas Kristen, saya melihat perkembangan IAKN Ambon ini sangat membanggakan dan saya sangat mengapresiasi ya perkembangan di IAKN Ambon, dan tentunya ini tidak lepas dari tangan dingin Rektor IAKN Ambon dan juga semua jajaran. Ada juga Pak Kepala Biro, ya ini merupakan upaya kerja keras dari semua ya Rektor bersinergi dengan seluruh jajaran yang ada di IAKN Ambon. Nah, oleh karena itu dengan melihat progres perkembangan yang ada di IAKN Ambon ini, kami terus mendorong upaya untuk transformasi menuju Universitas Kristen Negeri, dan berharap karena IAKN Ambon yang sudah sangat mendekati memenuhi persyaratan yang ada, maka kami mendorong IAKN Ambon untuk sesegera mungkin bisa bertransformasi dan berharap ya bisa memberi hadiah terindah buat kita di Kementerian Agama, khususnya di Dinas Kristen, karena dari 7 PTBKN sampai sekarang ini belum ada satupun yang bertransformasi, dan diharapkan IAKN Ambon itu sudah bisa mensegerakan dirinya untuk transformasi ke UKN. Untuk Pak Rektor, dengan hadirnya 50 baru, apa harapan Pak Rektor untuk mempercepat menuju UKN? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, syarat program studi umum itu menjadi penting dan kita lakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat. Dan sebetulnya dari sini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri, Ibu Dirjen yang selalu mensupport melalui kebijakan, dan kalaupun kami saat ini tinggal, tadi saya bilang 4 syarat yang tinggal penuhi dan sedang dikerjakan. Salah satunya adalah program studi baru, dan itu kami program studi umum itu kami sudah memperoleh izin, tinggal fakultas yang sedang diproses. Harapan ini akan melalui tahapan-tahapan, dan walaupun ada perubahan ortaker sehingga fakultas itu akan mendapatkan pengesahannya itu pun dalam waktu dekat. Dan 3 yang sisa adalah dalam tahun ini kami memastikan akan reakreditasi produksi, dan harapannya bisa dapat 1 unggul lagi sehingga menjadi 2 sesuai yang disyaratkan. Dan untuk mahasiswa kalau kami saat ini masih 3.000-an, dan sesuai harapan itu 4.000-an, maka kami juga memastikan di semester baru dengan kehadiran semester baru kami berharap sudah bisa memberi Ibu Dirjen. Tinggal kebijakan yang lain terkait dengan tanah, kami 8,6 hektar dan kami membutuhkan minimal 1 atau 2 hektar, 1,5 atau 2 hektar untuk pemenuhan itu. Memang sesuai dengan program 10-10 dari Ibu Dirjen sendiri, kami sudah melakukan antara lain hibah tanah dari masyarakat kepada kami sudah menjadi itu, dan akan mendapat 2 hektar di Serang, dan untuk pengembangan jangka panjang ya, tapi untuk pengembangan fakultas belum tentu, sehingga kami tetap membutuhkan lahan di Kota Ambon. Untuk Pekaru, untuk progres, untuk persyaratan untuk lahan dan sarpas yang lain, apa progresnya Pak? Terima kasih Ibu Dirjen yang hormat dan Bapak Rektor. Memang terkait dengan pemenuhan persyaratan IAKN Ambon menuju Universitas Kristen Negeri, memang kita dipimpin oleh Bapak Rektor. Tentu kita juga berbangga hati kalau tadi Bapak Ibu Dirjen sudah menilai ada memberikan apresiasi kepada kita IAKN Ambon. Tentu ini kan
membanggakan kita, dan itu menjadi motivasi kita untuk terus mendorong memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, termasuk kekurangan tanah. Tentu strategi yang dilakukan oleh pimpinan kita di sini, Bapak Rektor, dengan kerja bersama itu yang membuat kita bisa cepat memenuhi itu, karena kebersamaan memikirkan bersama lalu dikerjakan bersama. Apakah itu yang dimaksudkan Ibu Dirjen, Bapak Rektor ini tangan dingin, saya tahu. Tetapi memang kerja bersama itu terus kita gunakan untuk mengerjakan segala sesuatu untuk pemenuhannya. Termasuk pemenuhan tanah itu, kami bersama-sama untuk mengkomunikasikan itu dari Bapak Raja di Serang untuk memberikan tanah itu, dan kami sudah meninjau langsung ke lapangan tanah yang akan diserahkan kepada kita. Jadi kita yakin pemenuhan tanah itu akan tercapai karena sudah ada yang menghibahkan kepada kita 2 hektar. Terima kasih. Ibu sebelum meninggalkan Yayasan Ambon, Kota Ambon, ada pesan untuk kita? Iya, pertama saya bilang bahwa apa yang kita lihat sekarang juga kan ada upaya perjuangan dari kepemimpinan sebelumnya, ya, kepemimpinan sebelumnya, dan Pak Rektor sekarang melanjutkan, dan yang saya harapkan bahwa kepemimpinan yang sekarang ini tetap menjaga, tetap bersinergi baik dengan pimpinan yang lama maupun dengan sekarang, dan juga kita harus merawat betul kampus ini. Jadi semata-mata bukan hanya usaha perjuangan dari satu orang, tapi ada rangkaian ke belakang yang bisa kita lihat, dan yang sekarang ataupun nanti ke depan terus kompak bangun kebersamaan, ya, kekompakan di kampus ini, karena kemajuan-kemajuan yang kita hadapi, kita bisa raih, kita bisa capai, itu juga nampak dalam kekompakan kita, ya. Kita mau saling bersinergi satu dengan yang lain, karena apalah arti kita bisa melakukan terobosan-terobosan, kemajuan-kemajuan kalau di dalamnya sendiri itu rapuh. Jadi penting bagi kita untuk saling, ya, harus saling bersinergi, solid, dan terus menjaga dan merawat kampus yang menjadi rumah ilmu, rumah bersama kita. Jadi ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi selama kita ada di sini, mari kita bersama-sama bantu Pak Rektor dan semua jajaran pimpinan yang lain untuk terus mengembangkan kualitas, bukan hanya institusinya, bukan hanya program studinya, tetapi juga sumber daya manusianya. Jadi itu yang saya pesan buat IAKN Ambon ini. Terima kasih. Demikian talkshow kita yang pertama di hari ini bersama dengan Ibu Dirjen. Pesan terakhir, kita semua orang Ambon paling suka makan, apalagi kalau makan ikan. Hari ini katong masih IAKN, tapi selama lagi katong jadi UKM. Sampai jumpa.